Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali hari ini saya sedang berada di kampus STT-ATI Anjungan. Puji Tuhan, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya rindu membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan singkat kita pada hari ini adalah menggunakan waktu dan kesempatan. Waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya maka ada pepatah mengatakan, waktu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa waktu dan kesempatan adalah sesuatu yang berharga yang harus kita gunakan dengan baik di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam situasi COVID-19 yang belum berakhir di negeri ini. Setiap kegiatan dan aktivitas kita masih harus dibatasi. Misalnya ketika kita beribadah di gereja hanya waktu 1 jam. Anak-anak sekolah masih harus belajar dari rumah. Dan berbagai aktivitas lainnya masih harus dibatasi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menggunakan waktu dan kesempatan yang sangat singkat itu dengan baik di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita memperhatikan hidup kita. Bagaimana kita hidup? Apakah waktu yang ada kita gunakan dengan baik di dalam kehidupan kita? Berdasarkan firman Tuhan hari ini, ada 2 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus hidup bijaksana. Terdapat di dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Di dalam ayat yang ke-15 ini ada kata arif. Kata arif di sini sama dengan kata bijaksana. Hidup bijaksana berarti memiliki pikiran yang tajam, cerdik, pandai, teliti dalam menanggapi dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita belajar, ketika kita menggunakan waktu kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan ilmu. Ketika kita bekerja, ketika kita memaksimalkan waktu kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Orang bebal adalah orang yang sukar untuk mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Orang bebal membiarkan segala sesuatu berlalu begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, melalui kesempatan firman Tuhan hari ini kita mau belajar supaya kita hidup bijaksana. Kemudian hal yang kedua yang harus kita pelajari adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dengan demikian kita akan tahu kemana arah dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Banyak orang menjalani hari-hari hidupnya dengan begitu saja tanpa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini membuat banyak orang menyimpang dan tidak sedikit orang yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu hidup kita harus memuliakan Tuhan. Dalam Roma pasal 11 ayat 36 firman Tuhan mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita tujuannya adalah nama Tuhan harus dipuji dan dimuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Salam.